Selamat sore Bu Hakim. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Ini kayaknya nggak salah. Mas Pak ini mengajar apa ya? MPH kemarin ya? Metode, Pak. Iya, MPH itu metode penelitian hukum. Ini ya baru ada partisipan 7 orang. Seharusnya berapa Bu Nanda? Sebentar ya Pak, lihat namanya dulu. Total berapa Bu Ananda? Bu Nanda? Atau kita mulai saja, nanti sambil mahasiswa yang lain diusahakan bisa bergabung ya. Pak, izin jawab 9, Pak. Ada 9, berarti Iya. tinggal 3 lagi. Iya. Tinggal 4, karena Pak ini kan terhitung 1. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu ya. Pak Farid, Pak Astarin, dihidupkan videonya, biar ketahuan. Kalau ditaruh seperti itu, Pak Farid itu cuma gambarnya Universitas Lampung itu. Baik. Bisa kita mulai kuliah, Pak Muhammad Yusuf? Bisa, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pak Heni beberapa hari yang lalu mendapatkan chat dari Prof. Nikmah untuk melanjutkan masuk kelas PJJ. Nah, gitu. Saya awalnya nggak respon karena tak pikir saya belum membaca tuntas itu. Tapi saya begitu baca ulang, waduh, ini sudah waktunya saya ngajar SPP untuk kelas PJJ ini ya. Kemudian metode yang dikembangkan Bu Nikmah adalah memberikan tema kepada mahasiswa, menyiapkan makalah, presentasi, diskusi. Betul gitu ya Bu Nanda ya? Nah, saya kurang sepakat dengan cara itu ya. Kecuali kalau mahasiswa diberikan materi yang sama dengan dosennya sehingga ada titik temu. Nah, kalau mahasiswa dilepaskan mengambil, mencari, menemukan materinya sendiri-sendiri, khawatirnya nanti tidak ketemu gitu ya. Sebagai contoh, ahli SPP di Indonesia itu kalau bisa dirunut itu ada beberapa orang. Prof. Muladi, Prof. Barda, kemudian yang baru meninggal kemarin, itu Profesor Boy Marjono Rekso Diputro itu ahli atau pengajar, dosen pengajar SPP di Magister Ilmu Hukum FHUI, apalagi program doktor Ilmu Hukum di FHUI. Nah, kalau kalian merunut materinya dari ketiga pakar SPP tersebut, mungkin benar ya. Misalnya contoh ke Prof. Muladi, ke Prof. Barda, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengambil jalan tengah bagaimana saudara memahami, kemudian bisa menguasai mengenai kajian sistem peradilan pidana di Indonesia. Ya. Pak ini masih menggunakan cara-cara lama menyampaikan materi. Nah, kemudian nanti dari diskusi kita, sebentar, ambilkan air hangat, ayah. Saya nunggu kuliah ini ternyata capek nunggunya daripada capek ngajarnya gitu. Siapa tahu diajukan jam 2, ternyata enggak. Ternyata jam 4, terima kasih. Jam 4.3 menit baru dapat kabar Mas Rahim. Pak ini. Padahal tadi sebelumnya kosong, Pak. Nggak ada kabar sama sekali. Ya, kalau nggak ada perintah dari Mas Rohim ya bisa. Iya. Pak Rohim tadi ngasih perintah jam 4.3 menit. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Baik. Saya kok malah jadi batuk karena bentar dulu, ada yang mau didinginkan.
Para mahasiswa, tolong dicermati materi yang Pak ini susun ini, nanti menjadi bahan diskusi. Output dari beberapa pertemuan yang terselenggara nanti, Pak Heni minta bagaimana melihat persoalan-persoalan dalam SPP ini terhadap output atau putusan pengadilan. Apapun putusan bentuknya terserah, yang penting perkara biasa. Perkara biasa artinya perkara yang diselenggarakan dengan model biasa, majelis ya, bukan hakim tunggal, bukan perkara-perkara yang ini, yang perkara biasa. Silakan nanti dilihat di mana saudara akan melihat dari aspek substansinya, strukturnya, dan kulturnya. Boleh nanti Bu Nanda pakai putusan sendiri, nanti diuji Bu. Apakah putusannya Pak Muhammad Yusuf? Nanti akan Bapak dan Ibu uji sendiri nanti ini ya. Ya. Baik, Pak ini memulai dari pengertian sistem peradilan. Artinya kalau kita melihat sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, belum kita labeli dengan pidana, perdata, tun, dan seterusnya. Jadi kita masih berbicara mengenai umum. Syukur-syukur kemarin pada waktu mahasiswa mendiskusikan dengan Prof. Hima sudah masuk ke aspek ini ya. Sering di dalam pemahaman kita sehari-hari sistem peradilan itu diartikan dalam arti yang sempit. Berarti kalau dipahami arti yang sempit juga ada arti yang luas. Apa perbedaannya antara memahami SPP atau sistem peradilan secara sempit dan luas? Bapak dan Ibu, apa ukuran sempit di sini? Sistem pengadilan atau system of courts-nya itu sebagai suatu institusi atau kelembagaan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara. Ya. Nanti Ibu dan Bapak bisa menguji apakah sistem pengadilan yang dimaknai di sini yang sudah dijalankan setiap harinya dalam pekerjaan-pekerjaan profesionalismenya, ataukah lebih dari yang dipahami mengenai sistem pengadilan. Bapak dan Ibu, kalau memahami sistem pengadilan, itu berarti kita runutkan sistem penuntutan, sistem penyidikan. Ya. Kita tidak mengenal ya Bapak dan Ibu di dalam sebuah SPP itu sistem pemasyarakatan ya. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena aparat penegak hukum itu hanya ada 4, yaitu penyidik, penuntut umum, kemudian hakim, dan advokat. Ya. Jadi jangan disalah dimengerti, kenapa Pak ini tidak memasuki sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan itu adalah pelaksana dari output apa yang diputuskan oleh pengadilan. Pada saat putusan sudah berkekuatan hukum yang tetap atau integral van geweest, sistem pemasyarakatan itulah yang menjalankan apa yang menjadi kehendak, menjadi keputusannya hakim terhadap perkara pidana tersebut. Ya. Jadi Pak ini menempatkan posisi yang sangat berbeda. Kemudian apa yang dimaknai di dalam sistem peradilan ini? Suatu mekanisme dari aspek kekuasaan mengadili untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa. Ya, suatu mekanisme dari aspek kekuasaan mengadili, berarti kita harus memaknai hanya ada di aspek pengadilan. Karena tidak masuk dalam aspek yang melakukan penuntutan, aspek yang melakukan penyidikan. Hanya dalam kekuasaan yang mengadili untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa di dalam hukum pidana. Administer justice. Sebagai administernya justice ya. Atau mechanism for the resolution of disputes. Ya. Ini yang dimaknai di sini. Ini yang dikatakan oleh Pak Barda adalah apa yang dimaknai di dalam sistem peradilan dalam konteks 1 dan 2 ini yang dikatakan memahami atau memberikan pengertian SPP secara sempit karena hanya melihat aspek tunggal, yaitu aspek
struktur. Ya, aspek struktur. Sebetulnya kalau Pak Heni mengajar ini tentunya didahului oleh pemahaman mengenai legal of system dari Lawrence Friedman. Ya, Lawrence Friedman. Bukunya berwarna kuning, sistem hukum, tebel, sini, panjang. Gitu. Itu harusnya dibaca oleh para mahasiswa terlebih dahulu sebelum memasuki sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu merupakan bagian dari sistem hukum. Ya. Nah, memahami sistem hukum para mahasiswa itu selalu beranjak dari 3 persoalan. Persoalan mengenai substansi hukumnya, mengenai struktur hukumnya, dan mengenai budaya atau kultur hukumnya. Makanya nanti akan mempengaruhi terhadap segala turunan, termasuk sistem peradilan. Sistem peradilan merupakan bagian dari sistem hukum. Jangan salah ya para mahasiswa, dan seakan-akan kalau kita berbicara sistem hukum itu seperti sistem Eropa kontinental, sistem Anglo-Saxon, sistem hukum Timur Tengah atau Timur Jauh dan seterusnya. Bukan seperti itu. Ya. Yang dimana adalah sistem hukum itu adalah merupakan pembahasan yang meliputi 3 persoalan, yaitu legal of substance, legal of structure, dan legal of culture. Bu Nanda kok udah mulai tidur? Oh enggak, udah mulai disanggah begini. Kacau. Pak Farid Apriyadi itu loh paling gagah. Senyum dia. Pak Farid bekerja di mana, Bapak? Belum bekerja, Pak. Oh, belum bekerja ya. Kalau Pak Muhammad Yusuf? Iya, Pak. Sudah bekerja di mana, Pak Yusuf? Usaha keluarga, Pak. Usaha keluarga. Wira Pak swasta, Nanda? iya, Pak. Pak Nanda? Lagi Hakim, Ibu? magang di kejaksaan, Pak. Oh, lagi magang di kejaksaan. Ya. Udah lah, nanti jadi pemikir-pemikir ya, yang kadang-kadang, maaf ya, mahasiswa sudah mengambil SPP di S1, mengambil SPP di S2, tapi masih salah di dalam memahami arti saja mengenai SPP. Mudah-mudahan Pak ini nanti mengajar, ada berapa orang ini sudah yang hadir? Oh, ada 10, udah alhamdulillah ada banyak ini. Ya, nanti mudah-mudahan bisa memahami seperti ini. Nah, pengertian itu para mahasiswa sekalian merupakan pengertian dalam arti sempit mengenai sistem peradilan karena hanya dilihat dari aspek struktural. Hanya salah satu dari ketiga aspek yang dibangun melalui sistem hukum. Yaitu sistem pengadilan sebagai suatu institusi dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili atau menyelesaikan suatu perkara. Seakan-akan yang namanya sistem peradilan itu hanya ada di dalam pengadilan, tapi tidak melibatkan apa yang ada di dalam sistem penuntutan dan sistem penyidikan. Padahal itu sangat urgent sekali dalam sebuah bangunan sistem peradilan pidana, itu masing-masing subsistem itu memiliki otoritas, kekuasaan, fungsi, dan lain-lain. Ya. Sama maknanya antara penyidik dengan penuntut dengan hakim. Itu sama. Bahkan dikatakan advokat juga memiliki kedudukan yang sama di antara ketiga komponen aparat penegak hukum tersebut. Ya. Kita lihat berikutnya. Jadi pada hakikatnya, ya, sistem peradilan itu identik dengan sistem penegakan hukum. Ya. Sama maknanya. Penegakan hukum itu dilakukan melalui sistem peradilan. Ya. Tempat. Ya, sebagai struktur itu ada di situ. Ya, meskipun nanti memiliki substansi hukum yang berbeda dan kultur hukum yang berbeda. Sebagai suatu sistem kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Ya. Apabila sistem peradilan atau sistem penegakan hukum difokuskan dalam bidang hukum pidana. Nah, Pak ini sudah mulai memasukkan aspek pidana.
berarti namanya nanti berubah menjadi tidak sistem peradilan, tapi sudah menjadi sistem peradilan pidana. Tidak hanya sistem penegakan hukum, tetapi menjadi sistem penegakan hukum pidana. Ya. Maka ada di situ, ada mengenai SPHP, yang hakikatnya dari SPP dan SPHP itu identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Jadi para mahasiswa yang memahami mengenai sistem peradilan, sistem penegakan hukum, kemudian difokuskan di bidang hukum pidana, mereka berubah menjadi SPP dan SPHP. Hakikatnya apa yang dilakukan oleh sistem-sistem tadi adalah sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Nah, oleh karena itu, barangkali perlu dibuka wawasannya, berbicara mengenai undang-undang kekuasaan kehakiman, itu tidak hanya menyangkut, misalnya contoh di Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, atau pengadilan negeri, bukan. Salah besar. Ya. Pembicaraan, pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman, itu juga menjangkau terhadap penyidikan, terhadap penuntutan, bahkan dalam konteks keilmuan, menjangkau juga kepada pemasyarakatan. Apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu dijalankan sepenuhnya oleh lembaga eksekusi dan dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan atau tidak? Makanya muncul yang dikatakan ada hakim wasmat, ya, dan hakim waskat. Di akhir dari pembahasan mengenai KUHP itu dikemukakan, diatur mengenai bagaimana peran hakim melakukan pengamatan, ya, terhadap putusan yang telah dilaksanakan oleh kejaksaan dan dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan. Makanya dikatakan sebetulnya aparat penegak hukum itu hanya sampai di hakim, tidak melewati dari hakim misalnya ke lembaga pemasyarakatan. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan diajukan. Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum dilihat secara integral. Makna ini perlu digarisbawahi ya Bu Nanda, Pak Farid, dan Pak Yusuf, karena ada yang namanya penegakan hukum itu tidak semuanya integral. Ada yang bersifat parsial. Sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi, tidak ada kerjasama. Ya. Beberapa kasus yang ditangani oleh KPK dengan kepolisian, kejaksaan, berbeda koordinasi, berbeda kerjasamanya. Penanganan kasus yang perlu koordinasi misalnya dari PPNS Kehutanan, itu harus dikoordinasikan dengan penyidik kepolisian. Tidak bisa dari PPNS itu mengajukan perkara untuk langsung kepada hakim. Ya. Ini harus dipahami oleh para mahasiswa. Kenapa demikian? Kita lihat. Tidak mungkin suatu penyelenggaraan peradilan pidana itu bersifat parsial. Karena antara subsistem, ya, antara komponen, antara aspek yang satu terhubung secara sistemik, ya, secara sistem, secara terpadu, ada keterjalinan erat antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain. Makanya di dalam sebuah proses peradilan pidana itu dia runtut urut, tidak bisa meloncat dari penyidik langsung kepada pengadilan, kecuali ada beberapa perkara tertentu, ya, yang langsung dari si penyidik itu menjadi penuntut untuk perkara itu, misalnya perkara yang bersifat singkat, kasus-kasus yang melibatkan perkara-perkara yang ringan, itu baru boleh bisa dilakukan. Coba kita lihat, secara integral itu merupakan satu kesatuan dari berbagai subsistem atau komponen yang terdiri atas 3 persoalan, yaitu sistem atau komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ada legal substance, legal structure, dan legal culture. Tulisan ini sebetulnya terinspirasi dari senior kalian ya, yang angkatan 2009 namanya Ibu Eka Maisanti,
bekerja di Pengadilan Negeri Kalianda sebagai panitera, pada saat melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian, paparan data, informasi, keterangan itu sangat luar biasa. Tetapi cara merumahkan dari data, informasi, keterangan yang begitu luas tadi itu tidak terjadi. Makanya Pak Heni kemarin dalam diskusi menjelang beliau untuk maju ujian tesis, sebelum ke pembimbing satu, pembimbing keduanya, dia konsultasi dengan Pak Heni, karena Pak Heni yang memberikan arahan perlu digunakannya teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Ya. Beliau tulisannya sangat bagus melihat bagaimana pelaksanaan peradilan online di masa pandemi COVID. Ya. Tapi karena barangkali bisa jadi kekurang tepatan penggunaan teori hukumnya, makanya tidak bunyi. Orang hanya memberikan komentar, alangkah banyaknya data yang dia kumpulkan, dari sejak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, tetapi perumahannya tidak tepat, sehingga tidak bisa memberikan gambaran bagaimanakah persoalan mengenai kondisi existing mengenai tiga hal itu, substansinya, strukturnya, dan kulturnya. Kemudian dia melihat faktor penghambatnya bagaimana. Dia melihat 5 faktor dari penghambat Suryo Sukanto. Nah, pada waktu untuk menjawab permasalahan ketiga, bagaimana mengoptimalisasi penyelenggaraan peradilan pidana berbasis online, ya, berbasis online di masa pandemi COVID. Nah, Pak Heni memberikan satu saran, gunakanlah teori ini. Bagaimana mengenai substansi hukumnya? Hukum apa yang kurang? Karena seharusnya suatu sebuah peradilan yang layak itu harus setara dengan isi substansi dari KUHP. Nah, akan tetapi begitu banyaknya kelemahan, kekurangan yang terjadi dengan penyelenggaraan sistem peradilan berbasis online. Termasuk juga apa kekurangan yang dalam konteks struktur hukum harus diketahui. Misalnya tidak hanya sekedar masih lemahnya jaringan IT, nah, tidak hanya sekedar itu. Berarti bisa melihat dari sisi apa? Dari substansi hukumnya, aparat penegak hukumnya, dari fasilitas sarana dan prasarana penegakan hukumnya, dari faktor masyarakat, dan faktor budaya kerja masyarakat. Nah, pada saat adanya perubahan-perubahan seperti itu, tentunya diharapkan kualitas tesis saudara Ibu Eka Maisanti tadi menjadi lebih bagus. Ya. Dan ada kalanya nanti misalnya Bapak dan Ibu ya yang memiliki waktu cukup untuk melakukan penelitian judul tesis, bisa jadi aspek-aspek yang terkait dengan sistem hukum ini sangat menarik untuk dilakukannya penelitian hukum. Ya, kita lihat berikutnya. Sebagai suatu sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, maka proses penegakan hukum atau proses peradilan terkait erat dengan ketiga subsistem atau komponen tersebut, yaitu selalu melibatkan aspek, komponen, atau subsistem substantif. Apa yang dikaitkan dengan sistem substantif atau normatif ini adalah norma hukum, peraturan perundang-undangan. Tadi yang Pak Eni sampaikan kepada Bu Eka, kumpulkan dulu hukum-hukum yang ada yang memberikan dasar penyelenggaraan dari peradilan hukum pidana. Karena bagaimanapun suatu kualitas di dalam penentuan ya dan menghasilkan outputnya, menghasilkan yang setara harusnya dengan perintah KUHP. Kalau yang dilaksanakan selama ini orang masih belum yakin, masih meragukan, betul tidak itu hakim yang menangani. Namanya bisa jadi mereka tidak dalam satu tempat. Hakimnya ada atau majelis hakim berada di pengadilan negeri, misalnya pengadilan negeri Tanjung Karang. Jaksa penuntutnya ada di kantor Kejari, dia yang membawa tahanannya, barang bukti, alat bukti, kemudian pengacaranya berada di kantornya sendiri. Bisa jadi antara jaringan IT-nya, antara 1, 2, dan 3 tempat ini sangat berbeda.
sangat berbeda. Kemudian bisa jadi juga kita tidak pernah tahu karena dia tidak ditempatkan di pengadilan, terdakwanya, para saksi, barang bukti, alat bukti yang dibawa dalam proses pemeriksaan bisa terjadi ada hal-hal yang tidak bisa memberikan keyakinan. Makanya bagaimana persoalan-persoalan di dalam peradilan atau penyelenggaraan peradilan secara online itu seharusnya aspek norma hukum atau peraturan undang-undangan itu harus lengkap. Harus secara totalitas bisa memberikan dasar hukum yang cukup dalam penyelenggaraan peradilan bersifat online tadi. Kemudian yang berikutnya, komponen struktur atau institusional, yaitu lembaga atau struktur aparat penegak hukum beserta mekanisme prosedur administrasinya. Tidak boleh gegabah. Penyelenggaraan yang sudah susah payah, yang kadang-kadang sering ada teriakan-teriakan, kemudian ada kemarahan-kemarahan karena ketidakjelasan, minta diulang tetapi nggak diulang misalnya seperti itu, ini harus diatur oleh lembaga atau struktur aparat penegak hukum beserta mekanisme prosedur dan administrasinya. Harus. Karena output persidangan itu harus bisa memberikan satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa proses persidangan itu berjalan sesuai dengan hukum acara pidananya. Ya, para mahasiswa kan mungkin membaca atau melihat di persidangan yang bersifat daring atau online. Seringkali kan menimbulkan kemarahan-kemarahan karena apa? Ketidakjelasan. Ya. Misalnya contoh menyampaikan surat dakwaan, menyampaikan penuntutan tidak jelas kan gitu. Kemudian menyampaikan pembelaan dianggap oleh pihak jaksa penuntut umum tidak kedengaran. Nah, inilah kadang-kadang timbul terjadi yang namanya fiksi-fiksi di dalam persoalan-persoalan penyelenggaraan peradilan secara online. Berikutnya yang terakhir, yang 3, komponen kultural. Kultur atau budaya, ya. Yaitu nilai-nilai budaya hukum atau legal culture. Dalam konteks penegakan hukum tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, ya, munculnya persoalan kesadaran atau sikap perilaku yang patuh pada hukum atau perilaku sosialnya, kemudian juga terkait dengan degree atau tingkat pendidikan, atau juga terkait dengan tingkat penguasaan dari ilmu hukum itu sendiri. Banyak sekali yang dibicarakan dalam kultur hukum. Makanya kalau penelitian-penelitian para mahasiswa S2 itu menyangkut misalnya analisis kultur hukum hakim dalam apa misalnya begitu. Dalam mewujudkan misalnya nilai keadilan, nilai kemanfaatan yang tidak hanya sekedar berbasis nilai kepastian hukum. Nah, berarti tuntutannya begitu banyak. Sampai dengan bagaimana nilai filosofi hukum, misalnya terkait dengan terwujud atau tidaknya nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan seterusnya. Nah, para mahasiswa sekalian, pada saat kita mulai membicarakan bahwa sistem peradilan atau sistem penegakan hukum itu meliputi 3 komponen ini, berarti kita sudah masuk ke dalam pembahasan dalam arti memaknai, mengartikan yang namanya sistem peradilan dalam arti yang luas yang mencakup 3 komponen ini, ya. Sebagai contoh, Probada itu sering mempersonifikasikan suatu kegiatan atau suatu proses dalam ilmu hukum yang berbasis sosial itu dengan ilmu yang berbasis teknik. Ya. Karena apa? Ada kalanya memudahkan kita untuk menjelaskan. Contoh, keterkaitan erat antara ketiga subsistem atau komponen itu dapat diilustrasikan dengan sistem menjalankan mobil. Pak Farid bisa nyopir mobil? Bisa, Pak. Bisa. Mas Yusuf? Bisa, Pak. Enggak. Mbak Nanda?
Kalau nggak bisa, Bisa. karena nanti harus bisa membayangkan ini. Mbak Ayu, Mbak Ayu sudah pakai begini dari foto dari awal ini ada alamat ini. Nggak hidup videonya. Ya. Asarin, oh alhamdulillah Mbak Ayu ada. Ada kok, Pak. Kemudian Mbak Asarin ada ya. Oh, Pak. Mbak Ayu sama Mbak Asarin bisa nyupir mobil nggak? Bisa, Pak. Bisa. Mbak Ayu bisa? Ya, Bisa. boleh. Ya, ya. Mas Prayoga? Iya, Pak. Bisa, Mas? Nggak bisa, Pak. Mas juga belum bisa bawa mobil? Nggak Kalau bisa, Pak. Bapak memang berat, Mas. Tadi kalau nyetir gampang, enteng. Iya, Pak. Naik motor, Pak, cepat. Ini Mas siapa ini kok nggak ada tapi 20 2201 2001 Mas Pidana siapa ini ya? Nanti kalau baru membuka Zoom diganti namanya ya, Mas. Bukan NPM-nya dulu lah kayak Mbak Nanda Puspita ini misalnya Pidana, Strip, Nanda gitu. Jadi Pak ini bisa memanggil. Elva mana Elva? Elva di kebun jagung ini lagi ngunduh jagung ini. Elva ini kecil-kecil suka ninggalkan kuliah ini nanti. Elva memang dari S1 kan bimbingan skripsinya dengan Pak N itu. Belum selesai S1 udah nikah duluan. Jadi udah punya anak duluan ini. Kecil-kecil kadang-kadang cabai rawit dia ini. Mas Denny ya betul Mas. Makasih Mas Denny. Mas Denny Febriansyah. Baik, Pak. Oke, makasih ya Mas. Ya, Pak. Saya kenal Pak Eni. Oke. Nah, kenapa saya tanyakan? Kalau bisa membawa mobil nanti akan tahu rasanya bagaimana mengelola hukum itu, Mbak. Ini Mbak siapa? Mbak Asarin Umi. Oke. Ya, Mbak Ayu Permatasari. Kenapa sih duduknya kok miring-miring? Agak nengah-nengah dikit kenapa gitu? Biar kelihatan wajahnya penuh gitu ya. Kayak Muhammad Yusuf gitu loh. Kelihatan dipantau 3 meter udah ketahuan semuanya. Dia duduknya di ruang tamu, di kursinya ini. Ya. Oke, kita melihat coba. Prof. Barda mencoba melihat keterkaitan antara 3 subsistem itu dengan ilustrasi sistem menjalankan mobil. Jadi kalau Pak Heni ke depan menyinggung kata-kata sistem, dalam bayangan para mahasiswa itu langsung nyanda. Nyanda itu langsung nyangkut ya. Substansinya, strukturnya, kulturnya. Pasti ke sana. Mudah-mudahan nanti memberikan semangat untuk mahasiswa Pak Heni. Salah satu kerangka grand teorinya adalah sistem hukum. Sistem menjalankan mobil sebagai alat, sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Kita memakai mobil pasti punya tujuan. Entah menuju Gunung Suge, apa yang mau kita tuju, ada tujuan. Kita menjalankan pun ada tujuan. Maka menegakkan atau menjalankan hukum pada hakikatnya identik dengan menjalankan mobil. Ya. Dia bisa dijalankan supirnya itu oleh jaksa penuntut umum ataupun oleh hakim melalui pengadilan yang diselenggarakannya atau oleh penyidik kepolisian. Supirnya itu, ya. Atau advokat. Advokat juga bisa mengendarai mobil. Bisa jadi mobilnya itu ada 4, tetapi menuju tujuan yang sama. Meskipun banyak jalan, saya dari sini menuju Semarang, saya bisa lewat macam-macam, pergi ke Medan dulu, baru nanti balik ke Palembang, baru balik ke Lampung, baru nyebrang ke Jakarta. Tetapi itu kita anggap berlebihan. Tentunya kalau dari Lampung menuju Surabaya melalui jalur yang kita kehendaki. Begitu sampai di Semarang baru beda. Kalau dari sini ke Semarang mungkin sama. Tapi juga ada, Pak, ada yang lewat jalur selatan. Jalur selatan walaupun belum tol, karena dia sepi, mungkin kecepatan sampai ke Surabaya bisa dikatakan sama. Tapi dengan adanya jalan tol, orang berangkat ke Surabaya sekarang begitu sampai di Surabaya, orang memilih lewat Pantura, lewat Rembang, ya, Tuban dan seterusnya, ataukah lewat tol dari Semarang, Solo langsung ke arah menuju timur menuju Surabaya. Itu juga ada.
Nah, artinya semuanya menuju tujuan yang sama, yaitu katakanlah dalam konteks ini sama-sama menjalankan mobil untuk menuju kota Surabaya. Kita lihat di dalam membedah mengenai mana yang bersifat substantif, mana yang struktural, mana yang kultural, mobil itu identik sebagai legal substance. Dialah pembawa dari hukumnya, pembawa aturannya. Tapi mobil dapat jalan apabila ada sopir. Identik dengan legal structure. Makanya supirnya advokat dengan supirnya jaksa bisa jadi berbeda. Tapi tujuannya sama. Ya. Kemudian struktur hukum atau aparat lembaga penegak hukum dan supirnya harus menguasai ilmu menjalankan mobil. Kalau di antara 4 supir itu tidak ada yang tahu mengenai cara membawa mobil, berarti mobilnya masih bertahan ada di Bandar Lampung. Tidak akan pernah ketemu dengan yang lain-lain di Surabaya. Makanya kalau ada supir yang tidak menguasai ilmu menjalankan mobil, dia harus segera digantikan dengan orang yang bisa menjalankan mobil untuk bisa sama-sama menuju tujuan. Tujuan itulah nanti yang dikatakan tujuan baik secara pendek, secara menengah, secara panjang, apa yang dikehendaki oleh SPP. Bisa jadi sudah Bapak dan Ibu diskusikan pada waktu diskusi dengan Prof. Nikmah kemarin. Ya. Nah, di sini para mahasiswa, apakah dengan ketiga hal itu cukup? Misalnya contoh, apakah dengan pengetahuan umum dari sini, yang penting sampai Semarang, nanti Semarang, saya mau memilih tol untuk menuju Solo, Solo menuju Surabaya, ataukah bagaimana? Nah, ternyata menurut pemahaman dari Prof. Barda, seorang sopir yang telah memiliki SIM dan telah memiliki ilmunya belum dikatakan cukup. Sang sopir harus mengetahui, memahami, dan menguasai ilmu lingkungan atau kondisi lingkungan menuju Surabaya. Kalau tidak tahu, sopir bisa salah arah atau salah jalan. Bahasa di dalam penegakan hukumnya itu ada aparat penegak hukum yang tidak nyambung. Misalnya contoh, semuanya menunggu nanti dalam proses pemeriksaan di sidang. Nggak taunya advokat mengajukan pra peradilan. Ya ditunggu dulu, jangan menuju semua sana. Tunggu dulu walaupun tidak ada hubungan dengan pra peradilan. Yang pra peradilan itu kan adalah si pengaju dan si penerima pra peradilan. Berarti hanya advokat atau si yang mengajukan pra peradilan dengan hakim. Jaksa penuntut umum dan penyidiknya juga sama-sama nunggu. Sama-sama nunggu untuk bisa sama-sama nanti kalau misalnya terjadi penolakan terhadap gugatan pra peradilan dilangsungkan melalui pemeriksaan secara reguler. Ya. Saya kembali lagi, kalau tidak tahu sopir bisa salah arah atau salah jalan, hal ini berarti penegakan hukum pidana harus memperhatikan konteks kearifan keindonesiaannya. Tidak hanya mengenai kearifan lokal, tapi juga ilmunya. Yang 3, mengenai substansi hukumnya, struktur hukumnya, kultur hukumnya, dan ilmu keindonesiaan, yaitu khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia, yaitu sistem hukum nasional. Perlu diingat para mahasiswa sekalian, sistem hukum nasional itu ada di masing-masing negara. Antara Indonesia dengan Malaysia, walaupun bertetangga, sistem hukum kita berbeda. Apalagi seperti Malaysia mengikuti sistem hukum Anglo-Saxon. Ya, bagian dari Commonwealth System. Tapi kalau Indonesia mengikuti Eropa kontinental, ada perbedaan antara sistem hukum yang diselenggarakan di Indonesia maupun di Malaysia. Baik, ada pertanyaan dari kalian? Pak Denny? Pak siapa ini? Pak Prayoga? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak Prayoga? Bu Asarin? Belum ada. Sejauh ini belum. Baik, belum ada ya.
fokus pemikiran kalian lagi menuju untuk malam mingguan ini ya. Udah ngerancang Pak Eni, ini udah jam 5. Anak-anak sudah saya suruh mandi Pak Eni. Atau teman ceweknya Mas Prayoga udah siap-siap Pak. Tapi berhubung saya masih kuliah dengan Pak Eni, ya, sabar ya, sabar. Kita sampai jam berapa? Jam 5:15 cukup ya? Nggak apa-apa lah, satu jam gitu ya. Oke. Para mahasiswa sekalian, kalau yang terkait dengan Sanford Al-Qadis ini sebagai apa ya? Sebagai pembanding ya, sebagai pembanding terhadap apa yang disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Ya, kalau Lawrence Friedman yang pertama itu terkait dengan substantif, struktur, kemudian kultur. Kalau di dalam pembandingnya tadi itu ada terkait dengan sistem normatif atau normatif sistem. Sistem administratif atau administratif sistem, sistem sosial atau social system. Nah, berangkat dari pemahaman itulah kita masuk. Ini berarti kalau yang dibicarakan sudah menyangkut 3 persoalan dalam sistem hukum, inilah yang dimaknai pengertian sistem hukum dalam arti yang integral atau dalam arti yang luas, yang meliputi. Nah, sampai di sini aja nanti ya. Tapi di sini banyak ini Pak Prayoga itu ya. Pak Prayoga itu nggak terlalu berat toh Pak, rambut kamu aja di ujung semuanya gitu. Biasanya rambut itu kan dipakai untuk bantal ya Pak, taruh di belakang yang tebel itu Bapak sampai habis gitu ya. Nggak Pak. Lagi mode Pak ini, iyalah. Senangkanlah hati kalian sebagai bagian generasi muda ya, bangsa ini, yang mudah-mudahan lah. Tapi nggak berangkat ke Palestina kan Pak untuk ikut tembak-tembakan dengan Israel? Enggak Pak, cinta damai saya. Diplomasi aja. Kabarnya sudah gencatan senjata ya, tapi bisa berlangsung berapa lama ya? Saya sedih karena bagaimanapun itu seperti sejarahnya kita, zamannya kita dijajah Belanda itu. Sangat menyedihkan. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana sejarah bangsa Indonesia, diantaranya adalah Palestina dengan Israel itu. Itu Palestina itu tanah-tanah dia sendiri, pembagiannya sudah mengikuti, sudah ngalah apa yang dibagi oleh Inggris dan Perancis gitu ya. Tetapi lambat laun tiap tahun terjadi aneksasi, pelebaran wilayah. Kemudian bagaimana dia mau membunuh kehidupan sosial Gaza itu nggak bisa memasuki market, kasihan saya itu. Ya, kita tidak melihat itu masalah agama itu, tapi masalah politik ya. Kenapa sampai seperti itu? Dan anehnya Israel ya harusnya juga tidak boleh membabi buta seperti itu. Perang itu kan ada hukum perang. Yang dibunuh adalah prajurit yang bersenjata, bukan ibu-ibu atau perempuan dan anak-anak. Sangat berbeda. Ya. Untung kita belum kedengaran tidak ada pemerkosaan, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang crimes against humanity, tidak hanya genocide ya, tapi war crime dan aggression. Aggression sudah ada itu di dalam hukum pidana internasional ya. Sangat sedih. Itu adalah persoalan kemanusiaan ya. Bukan persoalan religion, bukan persoalan mengenai agama, moral dan etika, tetapi betul-betul meliputi ya, penjajahan yang seharusnya tidak terjadi di era modern ini. Tapi ya anehnya Dewan Keamanan PBB diam, tidak menyelenggarakan ini, menyetujui ya, menyetujui terhadap tindakan brutal sadisme ya, yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina. Saya ikut prihatin ya, meskipun tidak bisa seperti Pak Muhammad Yusuf pengen menyandang senjata api menuju Palestina itu. Mbak Ayu nggak usah ikut-ikutan pakai senjata api, pakai duit sumbangan ke nomor rekening, gitu aja Mbak Ayu. Mbak Nanda mana Mbak Nanda? Mbak Nanda itu dari tadi kayaknya masak ini. Oh belum masak ya? Pak hadir di sini. Kadang-kadang dimatiin videonya terus ke belakang, goreng sereng, kembali lagi ke. Oke, sebentar lagi kita selesai ya. Baik. Aspek komponen substansi hukum legal substance. Coba diingat-ingat tuh. Ini kan hubungannya mengenai aspek substansi hukum, isi materi tentang hukum.
Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum merupakan sistem penegakan substansi hukum. Dilihat dari bidang hukum pidana, meliputi 3 persoalan. Hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Dulu pada waktu Bapak dan Ibu belajar di S1 selalu didorong itu ada 2 hal itu, hukum pidana material dan hukum pidana formal. Sangat jarang berbicara mengenai hukum yang ketiga, yaitu hukum pelaksanaan pidana atau disebut dengan hukum eksekusi, execution of law. Ya. Sementara dilihat dari sudut substansi hukum sistem peradilan atau sistem penegakan hukum merupakan integrated legal system atau integrated legal substance. Harus terintegrasi antara hukum pidana 1, 2, 3, tidak boleh secara parsial, boleh dipisah-pisahkan, tetapi menjadi satu kesatuan keterkaitan erat antara hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Itu yang dikatakan sebagai integrated criminal legal system, sebetulnya criminal legal system, atau integrated criminal legal substance, boleh. Oke, yang kedua, aspek atau komponen struktur hukum. Strukturnya, ingat struktur. Makanya di dinding-dinding kantor itu kan banyak struktur organisasi. Apa yang dikatakan dalam struktur hukum, yaitu sistem peradilan merupakan sistem bekerjanya atau berfungsinya badan, lembaga, aparat penegak hukum. Misalnya contoh, Kasipidum, gambarnya strukturnya begini. Itu kan ada alur perintah, ada alur koordinasi. Lebih atas lagi dengan kepala kejaksaan, strukturnya begini. Sama dengan kalian yang bekerja di kantor pengacara yang besar, sudah kelihatan ketuanya atau kepalanya nanti membawa divisi apa, kemudian sampai di bawah. Itu ada struktur hukumnya. Dan itu sebetulnya bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah yang diselesaikan dari alur atas sampai ke bawah, selesai urusan. Ya. Sama saja kalau Bapak dan Ibu ada di organisasi kemasyarakatan, ya, ada struktur organisasi. Posisi Bapak dan Ibu ada di mana? Ya. Pekerjaan utama misalnya di divisi hukum dan HAM. Tapi juga bisa membantu pemikirannya ke divisi yang lain. Misalnya dalam suatu organisasi yang belum besar orangnya, akan bekerja masing-masing itu, tapi juga akan bekerja untuk membantu kelompok yang lain. Ya. Dilihat secara struktural, sistem peradilan merupakan sistem administrasi atau penyelenggaraan, ya, atau sistem fungsional atau operasional dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktur inilah di bidang sistem peradilan muncul istilah integrated criminal justice system atau the administration of criminal justice. Ya, makanya SPP sistem peradilan pidana terpadu SPPT itu terjemahan dari Integrated Criminal Justice System, itu yang dikatakan sistem itu terintegrasi. Jadi apapun persoalan yang terkait dengan hukum, misalnya hukum pidana, itu akan menjadi selesai urusannya ada lingkup penyidikan, kejaksaan, bahkan pengadilan. Sudah selesai urusannya. Tidak mungkin ada perkara yang tertolak. Ya. Tidak mungkin ada perkara yang tertolak. Apalagi sistem yang dibangun oleh hukum acara pidana itu sangat rapi sekali. Perkara yang bisa masuk ke penyidikan adalah perkara yang tertangkap umum, ya, atau yang kena razia, atau yang dilaporkan, baru masuk ke penyidikan. Ya, penyidikan akan melakukan suatu penilaian pengukuran, apakah perkara itu layak dilanjutkan ataukah dihentikan. Makanya ada prosedur. KPK juga demikian. Masa membiarkan orang itu tanpa ada perlindungan HAM-nya? Sampai 2 tahun lebih perkaranya itu terombang-ambing antara ada kepastian hukum yang dilanggar ataukah tidak. Dalam konteks ini harusnya KPK juga tidak boleh gegabah. Seperti kasus RJ Lino, kalau memang ada kerugian keuangan negara, ya ditunjukkan. Tapi kalau tidak ada, dia harus dilepaskan demi hukum. Ya. Ini sangat bagus Bapak dan Ibu sekalian ya. Bagaimana kultur kerja dari KPK yang lama dengan KPK yang setelah direvisi. Ya. Mau tidak mau juga harus ada perbaikan. KPK tidak boleh serampangan di dalam menahan seseorang ya, tanpa ada kepastian hukum. Di dalam KUHP ada. Berapa lama sih seseorang itu bisa ditangkap, kemudian ditahan, ada ukurannya itu.
Kalau sudah melewati masa tahanan, bisa diperpanjang. Tapi kalau sudah masa perpanjangan sudah habis, tidak bisa dilakukan, harus demi hukum dilepaskan, demi hukum untuk dikeluarkan. Kalian yang punya jiwa sebagai advokat, itu harus memperjuangkan itu terhadap klien saudara. Tapi kalian yang sebagai penyidik, jaksa penuntut, harus memberikan haknya kepada warga negara. Tidak boleh ada yang namanya pelampauan batas kewenangan, di tournament de pouvoir. Nah, itu nanti sangat menarik sekali pada saat para mahasiswa mengkaji mengenai ini. Makanya ambil dari satu putusan pengadilan, koreksi mana yang terkait dengan substansi hukumnya, terutama di bidang ini nanti, mana yang terkait dengan struktur hukumnya. Sebagai contoh, di kejaksaan yang boleh melakukan penyidikan itu adalah tim yang dibentuk oleh misalnya Aspidsus, Aspidum, dan seterusnya. Boleh tidak bagian intel itu melakukan penyidikan? Ini pertanyaan. Ya. Boleh tidak? Ini pertanyaan. Kalau dia dipindahkan atau diberikan surat tugas untuk membantu, tidak masalah. Tetapi bagaimana kalau mereka yang melakukan penyelenggaraan penyidikan terhadap perkara tersebut? Ini yang akan dipersoalkan. Karena apa? Tidak menjadi tupoksinya untuk melakukan penyidikan, baik terhadap kasus pidana umum maupun pidana khusus. Karena memang tugas, wewenang, dan fungsinya itu berbeda antara bagian yang terkait dengan Pidum Pitsus dengan bagian yang berkaitan dengan bagian Intelkam itu sendiri. Ini gambarannya. Bahwa suatu organisasi yang modern itu sebenarnya sudah selesai. Jadi perkara yang dicemplungkan ke kepolisian itu sudah selesai organisasi. Dicemplungkan ke kejaksaan sudah selesai. Apalagi dicemplungkan ke pengadilan sudah selesai. Begitu rapih Mahkamah Agung itu mengatur mengenai itu. Nah, kemudian misalnya contoh yang Pak ini tadi bicarakan, ada sebuah tesis yang membicarakan mengenai penyelenggaraan peradilan pidana di masa pandemi COVID dengan daring. Ya kalau memang tidak ada strukturnya, perlu dibangun. Perlu dibangun. Jadi output yang dikeluarkan oleh persidangan online harus setara, memberikan keyakinan, ya, memberikan kekuatan setara dengan yang diselenggarakan melalui KUHAP. Itu bahasanya gitu ya. Nah, para mahasiswa, ini yang Pak tadi singgung, kekuasaan pendidikan jadi dijalankan oleh lembaga penyidik, kekuasaan penuntutan dijalankan oleh lembaga penuntut, pengadilan oleh badan pengadilan, dan pelaksanaan putusan pidana atau eksekusi juga dijalankan oleh aparat eksekusi itu sendiri. Oke. Nah, yang terakhir, nah ini yang aspek komponen budaya hukum atau legal culture, yaitu sistem peradilan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang dapat mencakup ya, filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, etika hukum, dan ilmu hukum pendidikan hukum. Ini satu gradasi ini. Bahwa suatu penanganan perkara, penyelenggaraan suatu persidangan itu harus secara filsafat hukum ketemu. Dan asas-asas hukumnya sesuai. Teori hukumnya yang sekarang menjadi fokus kegiatan para mahasiswa S2 itu teori hukumnya. Tidak boleh salah kalian mengambil teori hukumnya. Bagaimana etika hukumnya, bagaimana ilmu hukumnya, bahkan pendidikan hukumnya sebagai legal ethics and legal science education, serta memunculkan serta kesadaran hukum, kepatuhan hukum, sikap dan perilaku yang patuh terhadap hukum. Nah, dilihat dari sudut budaya ini, sistem peradilan dapat dikatakan sebagai integrated legal culture, integrated cultural legal system. Walaupun ada pandangan yang mengatakan tidak mudah membuat batasan tentang legal culture. Ya. Mulai hari ini, ambil satu putusan pengadilan yang kalau bisa putusan yang ada di webnya Mahkamah Agung. Ambil putusan, dikoreksi oleh kalian mana aspek substansi hukumnya, mana aspek struktur hukumnya, mana aspek budaya hukumnya. Ya, nanti baru dari 3 pertanyaan ini kamu akan jawab berdasarkan putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, nomor sekian-sekian kan, aspek hukumnya adalah ini. Itu sama maknanya sebetulnya kalau kalian belajar mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim yang meliputi asas yuridis, ya, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Yuridis itu mengenai kepastian hukumnya, kemudian asas kemanfaatan, ya, baik terhadap pelakunya maupun masyarakatnya, maupun asas keadilan, baik terhadap kepada pelakunya maupun terhadap masyarakatnya. Di akhir pertemuan, kabarnya 15 Juni sudah berakhir, tapi penjelasan terakhir sampai dengan awal Juli. Tugas ini merupakan tugas yang sangat menentukan terhadap sumbangsi nilai Pak Heni kepada tim. Jadi punyanya Bu Nikma nanti dihitung berapa, Pak Heni berapa, mudah-mudahan. Karena dari jauh-jauh hari, nanti Pak Denny cari putusan, basing putusannya Pak. Yang penting adalah nanti Pak Prayoga, Pak Yusuf bisa menciri mengenai 3 persoalan tadi. Ya. Karena Pak Heni lebih mendukung, lebih memakai pengertian atau arti makna dari SPP dalam arti yang luas. Berarti tidak hanya sekedar bekerjanya di struktur hukum, tapi sanggup melihat semuanya. Tapi jangan disederhanakan. Contoh mengenai kultur hukum. Tidak hanya sekedar dalam putusan pengadilan. Kalau kalian mampu, runutlah dari sejak putusan itu kan ada surat dakwaan, surat tuntutan. Kemudian mundur. Ya, mundur sampai di surat dakwaannya versi yang pertama mengenai jaksa, kemudian berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Kamu akan melihat bagaimana satu penelitian mengenai substansi hukum. Ternyata bisa jadi penyidik itu membuat 5 pasal yang digunakan untuk menjerat perbuatan si pelaku. Tapi pada saat perkara ini dikonsultasikan, perkara ini menjadi pra penuntutan atau diterima oleh jaksa, tertinggallah 3 pasal. Misalnya seperti itu. Pada waktu perkara ini dibawa ke pengadilan ternyata tinggal 2 pasal. Kenapa rontoknya 1 pasal, 2 pasal ini dari sejak penanganan perkara di berarti ada sebuah pembahasan yang menarik untuk itu. Tapi kalau kalian misalnya tidak sanggup mendapatkan penanganan perkara seperti itu, coba dikelola dengan baik putusan pengadilan yang saudara jadikan dasar analisis, diberikan satu gambaran-gambaran yang membuat kalian sendiri excited terhadap putusan tersebut. Bisa jadi di akhir simpulan mengatakan dasar hukum yang dipakai oleh hakim atau majelis hakim itu sebetulnya kurang relevan terhadap posisi kasus. Misalnya seperti itu. Silahkan. Pak Heni, seakan-akan saudara bekerja untuk mengeksaminasi sebuah putusan. Ya, mengeksaminasi sebuah putusan. Eksaminasi itu bukan melakukan penilaian. Ya, bukan hanya sekedar melakukan penilaian, tapi bisa jadi menyetujui, bisa jadi menolak, karena ada perbedaan-perbedaan pada waktu merumuskan ternyata kurang bermanfaat putusan ini atau tidak memberikan keadilan di dalam putusan ini, sehingga saudara nanti akan bisa membuat semacam analisis bagaimana sebaiknya putusan itu diperbaiki. Tapi ingat, Pak Heni minta perkara yang inkrah van geweest. Kalau sudah berkekuatan tetap di pengadilan negeri, titik, langsung dieksekusi. Jangan perkara yang masih diajukan upaya hukum. Masih diajukan upaya hukum banding, upaya hukum kasasi, jangan. Itu perkara belum inkrah van geweest. Pak ini minta perkara yang sudah valid untuk dilakukan analisis secara menarik dari 3 aspek atau subsistem atau komponen dari sistem peradilan pidana Indonesia atau sistem penegakan hukum pidana Indonesia. Bisa dipahami, Bapak dan Ibu sekalian?
Ada pertanyaan mengenai sudah dari awal Pak Eni ngasih susah untuk kalian, tapi enak untuk di akhirnya? Cukup? Kalau gimana juga? Tuh, malah dimatiin lagi. Pak izin Pak, Hmm, mau bertanya sedikit Pak mengenai boleh. tadi sistem peradilan tadi yang Bapak bicarakan. Kan kemarin kan yang masalah apa tuh peradilan yang Rizik Syihab itu Pak, katanya Jangan dari dipakai. Jangan dipakai, belum inkrah. bukan Jangan. itu Pak yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan kan Habib Rizik pas itu mempersoalkan Sebentar mengenai juga, urusan kita adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah. oh ya enggak maksudnya sistemnya itu loh Pak. Sistem Kan- apa? Kan sistem peradilan yang kata Bapak tadi kan boleh kalau misalnya tergantung situasi dan kondisi nanti bisa dibuat gitu loh. Nah itu dibenarkan Pak emang misalnya tidak ada peraturan yang membuat peradilan itu mengenai Memang itu menarik untuk kita diskusikannya. Tetapi kan pengadilan belum menuntaskan perkara itu sampai inkrah van gewisde. Nanti banyak berkembang. Misalnya contoh, kamu pendukung Munarman sama Habib Rizik, pasti kamu akan mencari kekurangan dari pihak kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim itu. Misalnya contoh, kenapa jaksa penuntut umum menolak kehadiran dari para pengacara pembela penasihat hukumnya Habib Rizik kan gitu. Tidak akan pernah selesai. Makanya ini kan dalam konteks untuk pelajaran ya. Cukuplah cari suatu putusan, satu aja putusan perkara pidana yang telah berkekuatan tetap. Pak Denny paham? Bu Asarin paham? Waduh, Bu Asarin udah mau ngantuk. Nah, Mas Muhammad Yusuf paham? Iya, oke. Harid? Paham, Rid? Mbak. Alhamdulillah. Elva ini sampai kuliah terakhir. Ini ketua kelasnya siapa PJJ ini? PJJ siapa ketua kelasnya? Nanda Pak. Nanda, diingetin tuh si Elva itu. Jangan ketiduran di kebun dia itu. Di jalan, Pak. Masih di jalan. Di jalan malah tabrak orang loh di jalan, di pinggir kalau naik mobil atau naik motor itu. Di tengah jalan ya repot. Elva ini sudah tambah pinter. Iya, yang nggak ada cuman dia sendiri itu. Udah, biarin aja. Nanti kasih sanksi aja gitu. Mbak Ayu? Jangan, Pak. Oh, jangan. Siapa yang Jangan, teriak-teriak? Jangan-jangan Iya, ini. Wah, Nanda itu pasti. Kalau mereka dikasih sanksi nggak apa-apa, Pak. Mereka masih single. Saya kan udah ibu-ibu. Siapa itu yang ngomong ini? Siapa ini? Elva, Pak. Mana Elva? Wajahmu aja nggak kelihatan, no. Minta nggak dihapus sanksinya. Alah. Di jalan, Pak. Baru. Anak kamu udah berumur berapa, Pak? 2 tahun, Pak. Udah gede ya. Udah punya adik belum? Alhamdulillah belum, Pak. Jangan dulu, Belum, Pak. Masih iyalah. repot. Masih kuliah mau lulus dulu. Ya. Dulu itu Mbak Ayu kalau dia bimbingan dengan Pak ini di SPI, kemudian bapak suaminya tuh jadi bodyguard dia dulu itu. Tapi suaminya orang baik, orang halus, pendiam. Nggak seperti Elva, banyak cakap, banyak omong dia. Tapi ya memang greget sebagai seorang praktisi hukum tuh harus begitu ya Pak. Saya setuju. Makanya kamu jangan jadi Pak. PNS lah, jadi pengacara di kampung kamu aja lah. Kalau jadi PNS kamu nggak Iya, bisa nyalon anggota dewan. Siapa tahu nasib kamu jadi anggota dewan, ya kan? Amin. 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 Oke, sesuai dengan waktu jam 5:20, 1 jam. Ya. Biarin aja Eva baru masuk kita pulang ya. Salah dia sendiri. Ya, saya dengerin Pak dari tadi saya dengerin kok Pak. Dengerin apa? Ya, memang banyak alibi yang dia siapkan gitu, ya. Memang saya paham. Oh ya Pak, mohon maaf ya Pak. Kemarin ngajuin judul Pak ini sampai dibuat bingung. Kalau nggak salah 5 judul diajukan secara berbarengan. Pak ini suruh milih. Ya saya kembalikan yang mana kamu sukai. Ya, sampai sekarang dia mandek itu. Mudah-mudahan sudah punya judul dari Prof. Narto atau dari Prof. Edi itu. Dari Pak Eni lah, anjuran Pak Eni. Oke, ya nanti
Pak ini siap Pak, menjadi narasumber, menjadi pendamping, tidak harus menjadi apa Pak kalau Pak menjadi pembimbing. Gitu. Yang penting berapa? 10 orang ini masih kecil itu. Kalau Pak ini sehat, pikirannya sehat, badan sehat, masih kuat makan, masalah bimbing mahasiswa itu. Tapi yang semangat ya, Yusuf udah punya judul belum, Jom? Lagi dalam pencarian, Pak. Wah, bahaya itu. Segera ditemukan. Nanti kalau Siapa? cari-cari terus. Punya Siapa? Elva itu ada 4 yang nggak pakai itu. Ambil semuanya salah satu. Ya, siapa? Sarin. Wah ini nih, saya diem-diem loh ini padahal. Allah, Komentar diam-diam. halus. Oh, judul kok diem-diem. Judul itu boleh Komentar halus, diem-diem pada waktu proses pengajuan. Tapi kalau sudah satu disetujui, Pak Edi pun setuju, Pak Edi sudah tanda tangan, yang 4 harus disiarkan. Biar ditangkap sama Mbak Astarin, Mas Denny, Mbak Ayu yang belum punya judul tuh. Kamu udah punya judul belum, Astarin? Belum, Pak, masih nyari-nyari. Aduh, sama dengan Den, kamu udah punya judul, Den? Belum, Pak. Masih nyari-nyari juga. Pak Heni Senin ada ujian skripsi 2, tapi mau berangkat ke Anak Tuhan siangnya. Kalau mulai dari Selasa yang punya judul kita bisa diskusikan di pasca. Ya, baik, Pak. Silakan, Baik, Pak. apapun bentuknya, walaupun hanya Saya misalnya Pak, hari Selasa minggu besok Pak. apa menaiki siapa yang ngomong gitu. Alfa, Elva Pak. nggak mau kalah dengan yang lain, dia itu modelnya. Nah, iya gitu. Nah. Enggak ibu-ibu Pak, biar cepat. Iya. Kalau kelamaan. Bayar Tadi ada SPP. Bu Nanda membela kamu mati-matian tadi itu. Jangan Pak, yang sudah punya keluarga jangan dikasih sanksi Pak. Gitu. Bagus ya pembelaan dari sisi emosional dan kemanusiaan. Gitu. Monggo Mas Yusuf, Nanda, Denny dan yang lain-lain yang belum punya judul tapi sudah punya pemikiran. Coba kita diskusikan. Tapi Pak ini perlu yang namanya data, fakta, informasi yang relevan dengan itu. Ya. Bahkan kalau bisa masuk ke dalam kajian ilmu hukum pidana atau teori hukum pidana, tidak hanya sekedar kayak judulnya Elva itu kayak S1, nggak suka Pak ini. Harusnya cari itu yang menumbuhkan pemikiran Pak. Kamu kan pengennya cuma segera selesai tesismu selesai itu. Kalau bisa berpikir lebih mendalam sehingga suami kamu singkirkan dulu. Suami geser. Biar ibu. Jangan Pak. Nggak usah tesis. Jangan. Tugas seorang istri pertama suaminya Pak. Masa Begitu. disingkat. Bukan ilmunya ya. Wah, nanti diskusikan. Nomor 2 yang enggak tuh Pak Nanda senyum-senyum tuh Pak. Siapa itu? Suamimu? Di samping Nanda, kamu Pak. itu paling di samping kamu bawa mobilnya itu. Mana Pak? Enggak, Pak. Suami kamu Pak? Enggak ada Pak. Setor Mas Dian. Ngantri di gudang. Ya, Mbak Ayu, Mas Prayoga, Mbak Astarin yang belum punya judul, Pak Heri dorong sesegera mungkin. Jangan kalah dengan kelas KS, kelas B gitu ya. Jangan. Bagaimanapun para pengelola pasca sarjana magister ilmu hukum memberikan peluang dan kesempatan yang sama buat kalian untuk mendiskusikan. Kalau kalian mungkin rumahnya terlalu jauh dan berisiko dengan penyebaran penularan COVID-19 lewat WA. Lewat WA. Elva itu udah biasa itu. Sejak dari semester 1 udah ngajuin judul dia itu. Apa enggak hebat dia orang itu. Asal ketemu Pak ini konsultasi judul. Waduh. Orang kok pengen semester 1 udah mau selesai dia. Itu mau wisuda S2-nya itu. Ya, silakan begitu. Buat yang bagus ya, mudah-mudahan nanti bisa ngejar. Karena Pak ini menyusun proposal itu cukup dengan 22 halaman. Jadi begitu kecil, begitu inti. Tapi kalian bisa menguasai, bisa memahamkan kepada orang lain apa yang saudara mau tulis mengenai tesismu. Jadi jangan sampai kamu mau bisa nulis tapi nggak bisa memberikan kepahaman kepada Pak Heni. Makanya kadang-kadang Pak Heni menguji kalian tanpa saudara sadari. Karena apa? Sebuah judul yang disusun sendiri, kemudian dibuat semacam tulisan berbentuk konsep proposal, tentunya mahasiswa itu bisa mempertahankan. Ada keistimewanya di sini, Pak In. Ada kelebihannya di sini. Nah itu. Oke. Selamat malam Ahad. Selamat. Prayoga udah cengar-cengir, udah guyu-guyu.
Kemana nggak kamu ke MBK nggak nanti? Kak? Enggak, Iyalah. Pak. Enggak, Pak. Enggak Bangun ke apa gak? Haji, Pak. Enggak ke MBK. Oke, MBK. Kemana? Yang aman ya. Masa malam-malam ke Sari Ringgung itu? Ngapain itu? Jaga diri ya. Pak ini selalu mendorong 5M. Pakai masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Betul itu. Jaga jarak. Jaga jauhi kerumunan. Dan yang satu yang kadang-kadang dilawan oleh masyarakat. Jangan ikut-ikut mobilisasi lah, perjalanan ke sana kemari. Pak ini yang paling kangen dengan pengen mudik. Tapi begitu pemerintah melarang, itu siapa Pak yang burimu Pak? Bapakku Pak, katanya ngapain, nggak mudeng. Ya udah salam untuk Bapak Pak. Walaupun Pak ini pengen mudik, Pak ini mematikan rasa ingin mudik. Ibu masih ada satu di Jawa, tapi gimana ya kondisi ini tidak memberikan keuntungan buat kita untuk nyebrang. Saya kira demikian ya para mahasiswa, minggu depan kita diskusi kembali. Ya, syukur-syukur sudah dapat judul putusan pengadilan, sudah mulai diotak-atik dari sistem substansinya, struktur dan kulturnya bisa didiskusikan. Ya. Karena memang kuliah yang terbaik itu selalu menyajikan antara konsep-konsep keilmuannya atau teori hukum, tapi juga konsep-konsep bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kita tentukan. Saya kira demikian para mahasiswa, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, Pak. Ya, amin. Ya, Pak. Amin. Ya, Mas Denny, Mas juga, Mas Yusuf ya. Ya, oke, Pak. Baik, Pak ini live break at ya. Live room aja.